Ini adalah Karen Danielson. Pertama kali dia membuka Al-Quran. Dia tidak hanya membacanya, dia melemparkannya ke seberang ruangan. Jantungnya berdebar kencang. Apa yang mendorongnya ke tepi itu? Mari kita dalami kisah menakjubkannya ini. I did something I would never do today, but I threw the Quran away. I threw it on the table. I threw it because it scared me. Because suddenly I realized from that one short reading, I had another option. Jadi, apa yang membentuk perjalanan Karen? Bayangkan pinggiran kota Chicago yang tenang di luar, tetapi rumahnya berantakan. Ibunya menganut agama Katolik, berdoa dengan tekun, sementara ayahnya tidak percaya pada apapun. Terjebak di tengah-tengah, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dia bersembunyi di kamarnya, jatuh ke tempat tidurnya, dan menangis. Tuhan, ini terasa salah. Tunjukkan padaku yang sebenarnya. Dia tidak mengetahuinya, tetapi fitrahnya, dorongan alami dalam dirinya, sudah terbangun. Seiring bertambahnya usia, gereja ibunya tidak membantunya. Rutinitasnya terasa kosong sehingga membuatnya gelisah dan tersesat. Lalu, suatu hari, semuanya berubah. Di sebuah perguruan tinggi setempat, Karen bertemu dengan beberapa mahasiswa Suriah. Pria yang kebaikan hatinya dan karakternya yang kuat membuatnya lengah. Salah satu dari mereka menantangnya. "Kamu sangat suka Alkitab, jadi bacalah Al-Quran kami, dan aku akan membaca perjanjian barumu." Dia tidak yakin, tetapi ada sesuatu yang menggelitik rasa ingin tahunya. Jadi dia melakukan pertukaran itu. Lalu suatu malam sendirian di asramanya, dia membuka Al-Quran dan langsung beralih ke surah Al-Imran. Rahangnya ternganga saat dia membaca Yesus, Maryam, Zakaria. Semua figur yang dia kenal sejak kecil, tepat di depannya. Kisah mereka terasa berbeda, jelas dan dahsyat, yang tak pernah ia duga sebelumnya. More verses, and I remember placing the Quran on the bed, and I fell down into sujood. I didn't know what sujood was as a Christian. It was natural for me to fall into sujood, and I was in sujood, crying, and my body was heaving and shaking. It was the scariest moment of my life. Saat itulah kekuatan Al-Quran mencapai puncaknya. Lihatlah, itu bukan sekadar kata-kata di halaman. Itu hidup, berbicara langsung ke jiwanya. Surah Al-Imran tidak hanya mencantumkan nama-nama, itu menghubungkan semua yang dia ketahui menjadi sebuah kebenaran yang begitu jelas hingga mengguncangnya. Untuk seorang gadis yang dibesarkan dengan Alkitab, menemukan Nabi Isa alaihissalam dan Maryam alaihissalam dihormati seperti itu bukanlah hal yang acak. Itu adalah panggilan untuk sadar. Al-Quran punya cara untuk menebus kebisingan, menyentuhmu di bagian tubuhmu yang paling dalam. Itu membuatnya takut, karena itu bukan sekedar buku, tetapi Allah yang berbicara. Menarik fitrahnya keluar dari bayang-bayang. Kekuatan itu, itulah sebabnya dia akhirnya berlutut, menangis, gemetar, mengetahui sesuatu yang lebih besar tengah memanggilnya kembali ke jalan yang benar. Saat Karen masuk Islam, perjalanannya tidak menjadi lebih mudah. Ibunya berjuang keras menghadapi perubahan. Pada saat itu, dia bahkan mengusir Karen. Ibunya berkata, "Jangan kembali ke sini. Dengan berpakaian seperti itu, aku tidak ingin melihatmu seperti ini." Sikap ibunya itu menyakitkan, tapi Karen tidak menyerah. Dia terus menelpon ibunya karena terdorong oleh pelajaran yang ditemukannya dalam Islam. Menghormati orang tuamu adalah hal yang mulia. Dia berpegang teguh pada perintah itu dan menolak membiarkan keretakan menang. Lalu, ketika putra pertamanya lahir, ada sesuatu yang berubah. Ibunya melunak, melangkah masuk ke rumah Karen, dan perlahan pintu di antara mereka terbuka lagi. Dari awal yang goyah itu, melempar Al-Quran dalam ketakutan untuk menemukan pijakannya.
Kisah saudari Karen tidak berakhir di sana. Dia mengubah tarikan itu, kekuatan itu menjadi tujuan. Sekarang dia adalah Direktur Outreach cabang Chicago dari Muslim American Society, membangun jembatan dan membawa cahaya. Bukti bahwa Al-Quran tidak hanya mengubah Anda, tetapi juga menempatkan Anda di jalan untuk mengubah dunia. Menjadi seorang mu'alaf bukanlah keputusan yang mudah. Bagi banyak orang, perjalanan ini adalah pencarian jati diri yang mendalam, penuh tantangan dan mengubah hidup. Tetapi, melalui kesulitan dan ketidakpastian, mereka menemukan kekuatan dan keberanian untuk memeluk Islam. Setiap mu'alaf memiliki kisah yang unik. Mereka datang dari berbagai latar belakang budaya dan keyakinan sebelumnya. Namun, mereka semua berbagi semangat dan keinginan yang sama untuk menemukan kedamaian dan kebenaran. Melalui penutup video ini, saya ingin mengajak Anda untuk berempati dan menghormati perjalanan hidup seorang mu'alaf. Mari kita membuka pikiran dan hati kita untuk memahami pengorbanan dan pengalaman mereka dalam menemukan iman baru bagi mereka. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju, tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.